Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahkan pada hari ini boleh kita dipertemukan Tuhan dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan kita, dalam kebaktian kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang telah dipilih Tuhan, dan kita akan patut bahkan bersyukur dalam semuanya itu. Sebab kenapa? Karena karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita itu sungguh luar biasa. Tidak ada satupun bahkan yang bisa memberikan dengan Tuhan, tetapi hanya Tuhan itu sendiri. Nah oke, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita meninggalkan segala kesibukan kita dalam segala bentuk apapun, pekerjaan, rumah tangga, apapun masalahmu tinggalkan. Tetapi untuk sejenak, mari kita akan membuka Alkitab kita yang sebagai landasan kebenaran firman Tuhan bagi kita itu terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 25. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ini lanjutan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala kemarin. Kemarin temanya mengenai tentang gereja, benar gak? Bagaimana gereja itu? Nah, tetapi pada hari ini nantinya adalah karya keselamatan yang sempurna. Nah oke, baik bagi setiap kita, kalau kita sudah akan menemukan, mari kita membuka, bahkan kita baca secara silih berganti. Jemaat Tuhan nanti ayat yang ke-13, saya ayat yang ke-13 dan jemaat Tuhan ke-14, dan di dalam ayat yang ke-25 nanti kita akan bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop bagi kita adalah ke Antiokhia di Pisidia. Demikian firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jemaat Tuhan, dari Perga mereka melanjutkan perjalanan ke lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab-kitab Nabi, pejabat-pejabat di rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya mereka kepada guru. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan dengan diriku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri baptis. 1, 2, 3. Dan ketika Yohanes sambil selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukan dia yang kamu sangka, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Demikian, terima kasih buat kerjasamanya. Kita yang berbahagia, kita yang membaca, merenungkan, bahkan serta melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas
hari. Nah, tema kita hari ini yaitu karya keselamatan yang sempurna. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang karya keselamatan yang sempurna, berarti di situ ada yang bekerja, dikatakan ada yang menjadi penyelamat dan ada yang bisa. Nah, berarti dalam hal itu suatu karya, suatu pekerjaan. Nah, tetapi pada hari ini dulu kita akan satu persatu membahas tentang firman Tuhan ini. Nah, dalam firman Tuhan yang akan kita bacakan tadi, di situ menceritakan perjalanan bahkan misionaris Paulus dan Barnabas serta pengantaranya bahkan ke kota-kota bahkan untuk menyampaikan bahkan firman Allah. Nah, di dalam yang pertama di sini mereka memulai memberitakan firman Tuhan bahkan di tempat-tempat bahkan mana rumah ibadah Yahudi pada waktu itu yang namanya sinagogi. Nah, di situ mereka akan menyampaikan. Paulus menyampaikan pesan tentang keselamatan itu, yaitu bahwa keselamatan itu adalah Yesus sebagai Mesias yang membawa keselamatan kepada semua orang percaya. Nah, itu mereka Paulus dan bahkan dalam firman Tuhan yang akan kita baca. Nah, berarti seterusnya kita melihat di dalam ayat demi ayat. Ayat yang ke-13 di situ diceritakan bahwa Paulus dan kawan-kawannya berlayar bahkan di Pitius menuju Siprus dan Yohanes Markus menjadi bagian dari rombongan mereka. Bahkan ketika mereka di tempat-tempat ibadah Yahudi, bahkan terus apa yang mereka sampaikan? Mereka menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kalau kita akan melihat tadi di dalam ayat ke-13 di situ, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga dan Pamfilia, tapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, itu karya, itu pekerjaan mereka, menyatakan karya keselamatan yang telah ada dalam diri mereka, yang telah mereka terima lewat Yesus Kristus itu yang akan mereka beritakan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Paulus mereka bergerak. Bahkan ketika mereka menyampaikan itu adalah apa? Ada hasil, ada pertobatan, dan mereka akan menerima bahkan setiap bahkan apa ajaran yang disampaikan pada waktu itu oleh rasul-rasul Tuhan. Nah, itu yang pertama. Seterusnya yang ayat ke-14. Setelah sampai di Salama, mereka memberitakan firman Tuhan di sinagogi orang Yahudi, yaitu kan menyampaikan firman Allah. Bukan tentang kesaksian, tetapi bagaimana mereka mendapat keselamatan itu daripada Tuhan. Tujuan mereka bahkan untuk menyampaikan firman Tuhan itu adalah karena Tuhan yang menyatakan karyanya bagi diri Paulus dan kawan-kawannya pada waktu itu. Itu mereka akan sampaikan. Tapi bagi orang Yahudi bahkan sesuatu hal mereka diberikan kesempatan, bahkan di situ tadi di dalam bacaan kita bahkan dikatakan kepada Paulus, bahkan jika ada yang kalian sampaikan untuk jemaat ini. Dan apa yang dikatakan tadi, maka bangkitlah Paulus yang memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang kuat akan Allah, dengarkanlah ini. Dia akan menyampaikan firman Tuhan, dia akan menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi apa yang akan terjadi? Mereka mendengarkan dan mereka akan bertobat, dan bahkan mereka akan menerima karya keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seterusnya bagi setiap kita, bagaimana dengan jemaat Tuhan? Bagaimana dengan umat Tuhan masa kini seperti kita? Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, apa respon yang perlu kita sampaikan? Apa respon yang perlu kita akan terapkan dalam diri kita? Apakah hanya kita sekedar bahkan untuk duduk mendengarkan? Apakah hanya ketika disampaikan firman Allah? Bagaimana respon kita bahkan untuk menerima yang dikatakan adalah karya keselamatan yang daripada Tuhan? Jangan hanya nama kita Kristen, tetapi karya keselamatan itu tidak menjadi bagian bagi diri kita. Nah, berarti apa yang perlu kita sampaikan? Yaitu di dalam firman Tuhan ini kita belajar bagi Paulus dan teman-temannya apa? Karya keselamatan yang mereka terima daripada Yesus Kristus, bahkan kemesiaan Tuhan itu adalah mereka akan menyebarkan, mereka menyampaikan. Seperti itu kita. Bukan kita menyebarkan gosip, tetapi
menyebarkan firman Tuhan. Nyatakan keselamatan itu jangan hanya dalam dirimu. Belum tentu kita kerjakan bagi diri kita. Nah, berarti bagi Paulus suatu kerinduan bagi mereka, bahkan untuk menyampaikan firman itu supaya banyak jiwa dimenangkan untuk menjadi kemuliaan Kristus. Nah, itu seputaran tentang bahkan firman Tuhan yang akan kita baca. Nah, di dalam tema kita tadi di situ dikatakan karya keselamatan yang sempurna. Nah, kalau kita membandingkan di dalam Efesus, bahkan tentang karya keselamatan yang sempurna itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Nah, berarti di situ dijelaskan bahwa firman Allah yang sistematis tentang keselamatan itu sempurna dianugerahkan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ini kita akan bahas karya keselamatan yang sempurna itu. Tadi udah kita katakan, yang Rasul Paulus sampaikan itu adalah di tempat-tempat ibadat, bahkan persekutuan orang Yahudi adalah, atau di sinagoga tadi mereka sampaikan apa itu? Firman Allah. Nah, tetapi hari ini kita fokus dalam tema kita, yaitu karya keselamatan yang sempurna itu. Nah, perlu kita akan mengetahui yang pertama, keselamatan yang sempurna. Yang pertama, memilih kita. Nah, berarti kita atau Allah yang memilih kita untuk diselamatkan. Tuhan yang memilih kita untuk diselamatkan, bukan karena diri kita. Tetapi ketika Tuhan telah menetapkan engkau, berarti ada bagian kita, ada kerja kita untuk hal itu, yaitu untuk juga menyelamatkan orang lain. Nah, terkadang kita hanya sampai di situ aja firman Tuhan yang terdengar bagi kita. Tidak ada alasan, bahkan kita mengatakan, oh, setiap peluang bagi kita banyak. Bahkan itu sebenarnya tiap kali engkau bertemu, silahkan sampaikan firman Allah, keselamatan itu. Itu sebenarnya karena Tuhan telah menetapkan engkau, Tuhan telah memilih kita, bahkan untuk kita akan diselamatkan. Jangan engkau sia-siakan Bapak Ibu. Wah, bukan hanya Bapak Evangelis karena tahu evangelis itu artinya apa? Penginjil. Tidak. Tetapi bagi setiap orang percaya, Anda telah dipilih. Nah, berarti itu keselamatan yang sempurna yang kita. Berarti Allah telah memilih kita, dan itu perlu kita akan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih apa? Siapa? Kita. Nanti lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Sebelum dunia dijadikan, itu karya keselamatan Tuhan bagi diri kita. Satu persatu. Kenapa saya hidup di dalam kekristenan? Karena Tuhan yang memilih engkau, menetapkan engkau. Jangan engkau sia-siakan. Itu karya Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Ya. Bahkan berkali-kali hamba Tuhan menyatakan bagi kita. Nah, karyanya itu, mungkin kita punya karya masing-masing. Benar gak? Ada karyamu? Ada. Ya, itu. Nah, berarti sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih. Makanya karya keselamatan yang Tuhan berikan sempurna bagi setiap diri. Tetapi yang tidak sempurnanya, kita tidak mengerjakan. Ayah udah datang ke gereja, udah selesai sudah. Hanya sampai di situ. Tidak. Tetapi bagi kita, itu tadi. Ya, engkau ketemu di jalan pun ya udah mau. Bukanlah arti juga kau bawa apa bagi kita. Oh, begini firman Tuhan. Tidak. Tetapi punya cara bahkan untuk menyampaikan Injil itu, bahkan keselamatan itu bagi setiap. Karena Injil itu terbuka untuk siapapun. Amin. Bagi siapapun yang mau menerima, terbuka. Tidak ada tertutup kemungkinan hanya untuk golongan ini, hanya untuk orang Nias, hanya untuk orang Batak atau orang itu. Tetapi bagi siapapun akan itu bahkan bermanfaat, bahkan berguna bagi setiap. Nah, itu berarti sebelum dunia dijadikan itu. Berarti Tuhan telah menetapkan kita. Nah, seterusnya dipilih supaya kamu pergi dan menghasilkan apa itu? Menghasilkan buah. Buah apa yang kita berikan? Karya keselamatan sempurna yang telah Tuhan berikan bagi kita. Buah apa yang sudah kita berikan? Engkau menghasilkan buah yang baik, Bapak Ibu. Bukan buah yang busuk.
Bukan buah bahkan yang tidak berguna, bukan buah yang tidak berfaedah, tetapi buah yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, yang mendidik. Itu berarti kerjakan supaya kita bahkan pergi untuk menghasilkan buah. Mungkin kita bagi setiap kita disuruh pergi merantau, benar gak? Supaya banyak dapat duit. Itu contohnya. Tetapi Tuhan menyatakan keselamatan karyanya bagi kita. Kita pergi untuk menghasilkan buah. Biar engkau berbuah, Bapak Ibu. Ya, mau berbuah pasti. Ya, jangan hanya hamba Tuhan yang tiap hari Minggu yang berbuah. Ya, memang buahnya tidak hari ini, tetapi di kehidupan yang kekal. Di situ ada buah yang engkau akan terima. Di mana hasil kau kerja. Nah, berarti kalau hari ini Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, tetapi kita dipilih supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Kerjakan, hasilkan buah yang baik, hasilkan bahkan karya kerja keselamatan yang baik untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Nah, berarti kerjakan bahkan karya keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan bagimu, bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi orang siapapun engkau temui dan engkau layani akan hal itu. Itu dia. Nah, berarti mari kita mengerjakan dan mari kita akan pergi. Jangan hanya kita pergi, datang dan pergi, berarti tidak akan ada buahnya sama sekali. Tetapi yang Tuhan mau adalah nyatakan buah itu dalam diri kita. Seterusnya, dipilih supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Nah, Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah menetapkan kita. Apa? Supaya tak bercacat, supaya kita hidup kudus. Kuduskan dirimu, kuduskan perkataanmu, kuduskan tingkah lakumu, perbuatanmu, tindakanmu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhan yang dimuliakan. Itu pekerjaan kita. Kita kerjakan akan hal itu semua. Dalam hal kita bertindak kudus, apalagi kalau berbuka. Nah, berarti kerjakan. Berarti keselamatan yang sempurna itu yang Tuhan anugerahkan bagi kita, supaya kita jangan cacat di hadapannya Tuhan, supaya kita hidup kudus. Nah, nanti kalau orang berbicara tentang kekudusan, dia mengatakan, saya menyucikan dulu saya membasuh dulu air, ambil sabun segala macam, habis itu saya pakai baju. Tetapi habis itu tidak boleh kita salah tidak. Tetapi dalam tindakan perbuatan kita itu engkau kuduskan. Yang tidak sewajarnya bahkan engkau berbicara, engkau memakai segala macam, jauhkan yang membuat bahkan kita tidak berguna bahkan bermanfaat. Itu kekudusan yang sebenarnya. Kuduskan hatimu supaya jangan ada iri hati. Kuduskan hatimu supaya tidak ada kedengkian. Kuduskan. Tapi kalau engkau melayani itu, ada nggak yang mau berdoa dulu sebelum dia melayani? Atau tadi malam dia Tuhan berikan aku bahkan supaya saya, bahkan biar saya kudus, biar saya bahkan dalam melayani itu dijauhkan dari semuanya, bahkan apapun masalah saya dulu saya fokuskan akan pelayanan. Berarti kita akan belajar akan hal itu, karena Tuhan telah memilihmu. Tuhan memilihmu menetapkan engkau pelayanan. Nah, bagi tadi pemuda-pemudi yang jadi Tuhan telah menetapkan engkau, memilih engkau untuk melayani hari ini. Itu ingat. Tetapi itu engkau kerjakan. Berarti hidup kudus, kerjakan bagi Tuhan tanpa engkau cacat di hadapannya. Kalau hanya kita mengingat, kita mengatakan, terkadang lebih kita menjaga kekudusan kita terhadap hubungan orang lain daripada hubungan untuk Tuhan. Terkadang, itu segala, dari nanti saya di sini. Tetapi untuk Tuhan udah kamu seperti itu tidak. Itu. Nah, berarti bagi kita, mari supaya hubungan kita tidak akan pernah bahkan putus dengan Tuhan, tidak ada cacatnya, tetapi ada hidup kudus dan supaya kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya mengangkat kita menjadi anak Allah. Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 nanti di situ dia mengatakan. Nah, berarti mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Roh Allah
bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nanti lihat Roma pasal 8 ayat 16. Bahwa kita, ya Roh Kudus itu yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berikutnya, Allah menganugerahkan Roh Kudus kepada anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Kita itu semua. Nah, berarti boleh nanti lihat Galatia pasal 4 ayat 6. Nah, di situ diceritakan bahkan menganugerahkan Roh Kudus. Tuhan yang menaruh Roh Kudus bagi dirimu, bagi hatimu, bagi pemikiranmu, bagi matamu, bagi setiap apa. Tuhan yang menaruh Roh Kudus, yang bekerja, yang berkarya bagi setiap. Nah, itu dia karya keselamatan yang sempurna. Nah, berarti jangan sampai itu tadi menjadi tajam. Nah, berarti kalau karya keselamatan pekerjaan Tuhan, berarti kalau karya Roh Kudus bekerja bagi kita seperti tadi itu, Allah menganugerahkan Roh Kudusnya kepada anak-anak, kepada kita semua. Nah, berarti itu karya keselamatan yang sempurna. Berarti sempurna, tidak ada cacatnya. Dia mau supaya kita jangan ada cacat, tetapi supaya karya keselamatan itu kita akan terima benar dalam kehidupan kita. Nah, seterusnya mengampuni dosa kita. Ketika kita menerima karya keselamatan itu adalah Tuhan mengampuni dosa. Ada berarti tanpa ada pengampunan berarti tidak kita menerima karya keselamatan itu. Nah, berarti bagi kita karena Tuhan telah mengampuni kita dosa kita, berarti wajib kita mengampuni sesama. Itu melayani Tuhan, mengampuni dulu. Amin. Bereskan hatimu, ya, memimpin pujian, bereskan hatimu, ampuni. Sebab tanpa ada pengampunan, maka semua kita tidak akan layak untuk. Biarpun hendak kemana-mana itu bohong, bahkan itu segala macam. Tapi kalau engkau belum mengampuni, engkau tidak layak menerima karya keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Nah, berarti mengampuni semua pelanggaran kita, bahkan dengan kasihnya itu dia hanya dari Tuhan Yesus. Dia mengampuni kita dengan karya keselamatan yang diberikan. Lewat pengampunan apa yang dia berikan? Kematian, bahkan penderitaan, bahkan lewat kebangkitannya jadi kita dimenangkan. Dan dalam hal itu yang Tuhan kerjakan. Tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tetapi Tuhan mengerjakannya bagi setiap anak-anak. Seterusnya mengampuni dan memberi kita duduk bersama Dia di surga. Ingat kebaikan. Nah, nanti coba lihat Lukas pasal 23 ayat 43. Duduk bersama, menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu karya keselamatan yang sempurna yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Engkau masih menyanyiakan itu? Jangan. Engkau pada saat ini, bahkan engkau mengalami, engkau mengatakan, wah, karya keselamatan yang sempurna itu seperti apa? Nah, itu berarti mengampuni dan memberi kita duduk bersama. Mari kita memiliki hal seperti itu, tanpa dia membedakan. Oh, boleh mengampuni, benar, tetapi engkau duduk di situ. Ya, mengampuni, ya sudah, saya sudah mengampuni kau, tetapi masih ada di dalam hati. Iya kan? Tetapi kalau Tuhan mengampuni kita dan kita bersama-sama dengan Dia di surga, katanya, berarti kita duduk bersama, berarti sama. Berarti tandanya tidak ada dia menyimpan dendam, tidak ada menyimpan dia kesombongan, tidak ada menyimpan dia bahkan kedudukan apapun, tetapi sama di mata Tuhan. Nah, itu karya bahkan keselamatan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan. Seterusnya, karya keselamatan yang sempurna berikutnya yaitu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menyatakan bahwa kita sah menjadi miliknya selamanya. Amin. Itu. Nah, itu karya keselamatan yang sempurna. Ada di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dijelaskan di situ. Nah, berarti Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita akan menerima semua kemuliaan Allah yang telah Dia janjikan bagi kita. Itu jaminan kita.
Roh Kudus yang menjaminkan semua itu. Berarti bagi kita, kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, berarti bagaimana kita akan menerima jaminan itu? Ya kan? Tetapi bagi kita, mintalah Roh Kudus Tuhan terus. Nah, sebagai jaminan bagi kita, supaya kita akan menerima kemuliaan Allah yang telah dijanjikan bagi setiap kita. Nah seterusnya, Allah kenal siapa kepunyaannya. Tuhan tahu, ini kepunyaan saya, berarti domba-domba. Berarti kalau di BNKP hari ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Itu temanya di BNKP, tadi saya sudah lihat di pre-call. Nah, berarti dia tahu kepunyaannya, dia tahu miliknya. Nah, dia tahu domba-dombanya, dia tahu bahkan ini milik saya. Itu. Nah, berarti ketika kita tahu, ketika dia tahu kepunyaannya, dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya, benar kan? Dia tahu apa yang menjadi apa yang dibutuhkan. Bahkan anak-anaknya, domba-dombanya, miliknya, kepunyaan. Seperti itu. Orang tua aja dia tahu bahkan apa yang dibutuhkan oleh anak. Butuh pendidikan, benar kan? Tuhan butuh makan. Oh, dia sedia, dia kerja, makanya dia mati-matian kerja. Nah, Tuhan dia tahu kepunyaannya, bahkan bagi setiap kita. Maka dia akan mengerjakan, bahkan dia mengutus Roh Kudus itu untuk menjadi pendamai, untuk menjadi penjamin bagi kita, dan supaya kita menerima bahkan kemuliaan Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu berarti karena Tuhan tahu kita, maka dia tahu setiap apa kebutuhan kita. Nah, seterusnya Allah menjaga miliknya seperti biji matanya. Kamu ke dalam firman Tuhan dalam Ulangan pasal 30 ayat 10, seperti biji mata Tuhan. Berarti tahu biji mata Tuhan, dia menjaga. Nah, lebih mana kita naik, ya, kita menjaga mata kita. Ada juga yang debu, bahkan kita juga menutupnya, bahkan supaya jangan kena mata kita. Berarti Tuhan itu dia menjaga setiap anak-anak, dia pelihara seperti biji matanya. Ligenai gena debu supaya jangan kelilipan, benar gak? Seperti itu. Tetapi kenapa saya masih bisa makan apa? Ada masalah masih diperhadapkan itu. Nah, itulah memurnikanmu. Itu yang menguatkan, bahkan itu menyatakan kemuliaannya lewat itu semua. Jangan hanya kita mengatakan, wah berarti Tuhan karya keselamatan yang Tuhan berikan itu, oh sia-sia, tidak. Tapi Tuhan tahu, bahkan Allah menjaga miliknya seperti biji matanya Tuhan itu sendiri. Mari kita kerjakan bagi setiap diri kita karya keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu, karena anugerah Allah kita miliki keselamatan yang sempurna, maka satu, kita dipilih Allah dengan anugerah. Amin. Yang kedua, kita diampuni segala dosa dan pelanggaran kita itu karena anugerahnya, bukan karena pos anugerah. Makanya kemarin saya pilih juga itu nama itu, saya bilang majelis nama yang dikasih. Saya bilang kepala juga kasih aja namanya pos PN. Begitu juga sampai sekarang anugerah juga. Ya, dari yang tidak mampu menjadi dimampukan untuk bisa berdiri berjalan. Itu. Makanya berarti saya ingat, bahkan berarti kita dipilih Allah itu karena anugerah. Berarti ibaratnya kita hidup anugerah Tuhan, kita bisa berjalan anugerah Tuhan, bisa kita bekerja itu anugerah Tuhan. Kerjakan bagi Tuhan. Kita diampuni segala dosa dan pelanggaran kita itu karena anugerah. Semua anugerah diberi secara cuma-cuma. Kenapa kita masih tidak mengenal Tuhan? Kenapa kita masih meninggalkan Tuhan? Ingat. Nah, seterusnya kita diangkat menjadi anak Allah, mewarisi kemuliaan Allah. Bapak Ibu dikasih, bagi setiap kita karya keselamatan itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah pewaris kerajaan. Kalau yang pewaris itu adalah berarti sonorogo, benar gak? Nama orang tua iya loba sonorogo datang. Iya. Nah, jadikan kita seperti itu bagi Tuhan. Berarti kita diangkat menjadi anak Allah adalah untuk mewarisi bahkan kemuliaan. Diangkat kita masing-masing, ditetapkan kita masing-masing
Dan itu adalah menjadi pewaris untuk kerajaan Allah. Berarti bagi kita, apakah saya yakin gak diri kita menjadi pewaris kerajaan Allah? Yakin? Yakin? Masih ada yang ragu-ragu. Karena berarti bagi kita diangkat. Udah engkau diangkat, udah ditetapkan, tadi dikatakan sebelum dunia dijadikan. Tuhan telah menetapkan engkau, jangan ragu. Engkau adalah pewaris kerajaan Allah. Berarti engkau jaga itu. Ya. Behaba kedomo betul dari teman ini. Pewaris. Anak. Berarti lawan pengali berzisi berlawan bakudai. Tapi untuk Tuhan, engkau anak-anak, sudah Tuhan mengangkat engkau menjadi anaknya. Tuhan telah mengadopsi engkau sebagai anaknya. Dan bahkan engkau menyanyiakan akan hal itu. Jangan engkau sia-siakan. Nah, seterusnya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi miliknya, menjadi umatnya selamanya. Pada saat kita menerima baptisan, di situ kita telah menerima meterai daripada Tuhan. Tahu meterai? Ucap sah. Berarti milik kepunyaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat juga tadi dari firman Tuhan yang terakhir, kalau kita akan baca apa yang dikatakan di situ adalah, bahkan Paulus juga mengatakan kepada bagi Israel adalah supaya apa? Mereka dibaptis dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Seperti itu kita. Karya keselamatan itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Itu. Nah, berarti bagi kita Bapak Ibu, kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus Tuhan, menjadi miliknya, menjadi umatnya selamanya. Walaupun engkau di sinode GKRI, denominasi GKRI, walaupun engkau denominasi BNKP, tetapi engkau dimeteraikan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus Tuhan. Nah, berarti milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, jemaat Tuhan. Makanya kalau dikatakan saya membaptis engkau di dalam nama itu, engkau telah dimeteraikan di dalam semua. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, janganlah meterai itu engkau copot, ya kan? Tetapi kalau membuat perkara harus dikatakan di atas meterai 10.000 biar sah. Tapi meterai di dalam Tuhan, pasti kita semua di sini sudah menerima bahkan baptisan daripada Tuhan itu. Amin. Ya, jangan disia-siakan, jangan dikatakan hanya sudah udah kemarin saya direndam kalau pernah diterima. Tapi saya tidak merasakan apa-apa. Itu karena kau tidak membuka hati. Itu karena kau tidak akan mengenal dan memahami apa arti baptisan itu sebenarnya. Engkau telah dimeteraikan, engkau telah ditetapkan bahkan untuk menjadi umat Tuhan, menjadi milik Tuhan, menjadi jemaat Tuhan. Itu tandanya. Ya, begitu. Walaupun kita sudah dari kecil sudah dibaptis, ya itu telah dimeteraikan engkau menjadi anak Tuhan, menjadi ikan. Nah, berarti walaupun anak bapamu, tetapi anak bapamu yang di surga. Amin. Itu. Nah, berarti karya keselamatan yang kita terima itu adalah sempurna dari Tuhan. Ya. Bukan hanya sebagai simbol, Bapak. Bukan hanya kalau dikatakan sebagai tato. Tahu tato? Kalau hanya tato sebagai lama dikatakan mungkin karena biar dia gaul, iya kan? Atau hanya simbol lagi sebagai apa, salib? Benar gak? Hanya tetap tidak. Meterai ini adalah bahkan disahkan di dunia ini, bahkan di surga. Ini bagi saudara. Nah, atau contohnya mungkin engkau berbuat salah di situ. Wah, bagaimana ini? Saya sudah dimeteraikan ini, baru saya dibaptis kemarin, bagaimana? Nah, ya syukur kalau kau mau gitu, jangan lakukan, benar gak? Tetapi kalau belum udah dimeterai, aku sama kayak kemarin juga, kemarin bahkan belum melakukan itu. Nah, berarti karya keselamatan apa yang kita beli? Nah, berarti tidak sempurna, masih kurang. Nah, berarti bagi dia, berarti bagi setiap kita Bapak Ibu, semua ini kita terima karena anugerah daripada Tuhan. Itu hanya anugerah daripada Tuhan. Karena Dia memberikan secara cuma-cuma. Berarti untuk hal itu, mari kita memuji Dia. Mari kita mengasihi Allah kita dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan segenap pemikiranmu. Seperti itu engkau menyatakan bahwa kita akan
mengasihi Tuhan, karena Dia berikan bagimu karya keselamatan yang sempurna itu secara cuma-cuma, dan tidak ada satupun yang akan menerima diri. Mungkin kita aja yang bersaudara, mungkin kalau saudara kita berbuat salah dan kita sosialifaya de fatalfi, benar kan? Atau enggak? Tetapi Yesus, tetapi lawan tidak pernah kita batal, ya kan? Makanya dikatakan itu karya keselamatan secara cuma-cuma. Mungkin bahkan si lawan naiba sebenarnya memori suami istri, bahkan ada yang tidak. Untuk makanya kau jaga bahkan anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, mari kita kerjakan dalam setiap diri kita. Bahkan karya keselamatan yang telah diberikan Tuhan yang sempurna itu dalam setiap kehidupan kita. Kemarin saya lihat temanya sih hanya tema, walaupun saya belum ikut khotbah, tetapi dikatakan adalah gereja itu, ya kan? Mungkin tahu gereja kita dalam pribadi kita, gereja ini atau gedung ini atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi dari diri kita, gereja itu ada dikerjakan. Nah, seperti tadi juga hamba-hamba Tuhan disampaikan, menyampaikan firman Tuhan, apa karya keselamatan itu yang daripada Tuhan, dan kita akan terima, dan kita telah dimeteraikan, ya telah diselamatkan, dan itu semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Biar firman Tuhan ini, biar karya keselamatan yang sempurna itu adalah menjadi milik kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Kita bersatu di dalam